Shalom warga kerajaan, saya kira tidak terlambat beberapa hari saya ucapkan Shana Tova. Selamat memasuki tahun baru Israel yang tahun 5785. Double grace, 55 double grace. Dan seperti saya sampaikan, P mewakili tentang berbicara, tentang mulut. Karena itu seorang raja memerintah bukan dengan ototnya, tetapi dengan perkataannya. Kita lihat dalam kitab Genesis, Raja Sorgawi ketika menghadapi kekacauan, dia berkata, jadilah terang. Karena itu setiap daripada kita dalam tahun ini, selalu segala sesuatu peperangan dengan memakai mulut kita. Hai kegelapan, jadilah terang. Dan bahkan merubah kegelapan menjadi malam. Malam itu indah, kegelapan itu jelek. Karena itu tahun ini saya juga berbicara, kalau hey itu anugerah kan, angka 5 itu. Nah, saya mau sampaikan kepada Anda satu ayat yang selalu berbicara di hati saya hari-hari ini, yaitu tentang Mika pasal kedua 13. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu-pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, tidak berhenti. Dan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Hari-hari ini di mana orang-orang Israel sedang merayakan tahun baru, tapi mereka ada di bunker. Mereka ada di dalam tempat-tempat perlindungan. Saya percaya sambil merayakan tahun baru, mereka biasanya apel dicelup ke dalam madu. Karena pengharapannya adalah selalu tentang pengharapan, tentang hal-hal yang manis, yang indah dalam hidup mereka. Saya lihat orang Tionghoa juga sama. Kalau mereka Imlek, mereka makan yang manis-manis. Tapi ketahuilah saudara, keadaan sudah berubah hari-hari ini. Sementara mereka sedang, ya mungkin ucapan syukur tahun baru, berdesinganlah semua misil, seluruh peluru kendali, drone di atas mereka. Tetapi Tuhan berjanji kemenangan sudah dijamin. Di dalam hidup ini adalah pilihan. Anda bisa jadi, yaitu the breaker, penerobos, penjebol, ataupun the broken. Jangan mau jadi the broken. Saya menentang teori tentang yaitu strawberry generation. Di dalam Yesus, anak-anak kita will be strong. Sebab Yesus mengatakan, ya di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan surat Yoel berkata, let the weak say I'm a warrior. Bukan cuma strong, I'm a warrior. Anak-anak kita akan jadi warrior dan penerobos. Dan ada banyak sekali halangan-halangan dan pintu-pintu gerbang. Dan mereka akan melewatinya. Why? Sebab raja mereka berjalan terus di depan mereka. Tuhan Yesus berjanji, satu janji yang tidak akan berubah. I will be with you. Namanya Immanuel. Immanuel itu raja yang menyertai dan bahkan menjadi pemimpin barisan di dalam peperangan. Saya tahu ini serangan-serangan, Anda mungkin tak dengar apa yang terjadi di Surabaya. Ini serangan kuasa kegelapan. Mari kita hadapi, sebab janji Tuhan, Tuhan sendiri. Kalau Tuhan semua huruf besar artinya Yahweh, akan berdiri dan akan ada di kepala barisan kita. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Karena itu pada awal daripada bulan yang baru, yaitu to become an agent of change. Sama agent of change itu, the breaker, not the broken. God bless you, warga kerajaan. Amin. Kami satukan hati pagi hari ini Tuhan, untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih buat apa yang Kau lakukan dan apa yang Kau buat dalam hidup kami. Terima kasih sebulan telah berlalu. Kami percaya kalau kami boleh masuki bulan Oktober ini Tuhan, kami percaya itu semua bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi karena kekuatan yang daripada Engkau. Dan kami juga percaya bahwa kesempatan di setiap harinya adalah kesempatan di mana kami melakukan kehendak Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ucap syukur. Kami ucapkan berkat buat bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat untuk Kabupaten Jember di dalam nama Yesus. Tuhan, tercurah berkat-Mu atas bangsa dan kota ini Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang menjadi Tuhan penguasa atas bangsa Indonesia dan Kabupaten Jember. Bersukacitalah, beria-rialah di dalam Tuhan, hai Indonesia dan Jember.
sebab telah diberkati tanahmu, airmu, dan udaramu dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, bangsa dan kota ini terus Engkau bawa kepada rancangan-Mu yang semakin ajaib Tuhan. Sebab kami percaya bahwa pekerjaan-Mu belumlah selesai. Tuhan akan terus mengerjakan kemuliaan demi kemuliaan, kebesaran demi kebesaran Tuhan kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan Bapa. Kami berdoa Tuhan Kau berkati perekonomiannya dalam nama Yesus. Kami katakan tidak ada kemiskinan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keamanan Tuhan, Kau yang menjadi naungan dalam setiap kehidupan bangsa dan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah bangsa dan kota ini terus melihat dan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih buat gereja-Mu yang Kau tarung, Kau tempatkan di bangsa dan kota ini, supaya hidup kami boleh menyatakan terang Tuhan, supaya hidup kami boleh membawa kehidupan kerajaan Allah. Kami percaya di mana ada kematian, di situ kami boleh bawa kehidupan dalam nama Yesus. Di mana terjadi kelumpuhan, di situ kami terbawa kebangkitan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, khususnya di Jemaat GB Rock Jember. Biarlah Tuhan terus bawa setiap kami, untuk kami terus menjadi Tuhan menggenapi rencana Tuhan sebagai representative of Christ Kingdom. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini, memberkati gembala pemimpin rohani yang Kau anugerahkan dalam hidup kami, memberkati gembala senior kami Tuhan, Pastor Timotius Arifin dan istri, memberkati gembala rayon kami Pastor Ishak Sutanto Latif dan istri, memberkati gembala sidang di tempat ini Pastor Benny Kristanto dan hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau terus tuntun dan pimpin hamba-hamba-Mu Tuhan, terus perlengkapi Tuhan, sertai Tuhan, urapi Tuhan, lindungi dalam nama Yesus. Biarlah setiap pewahyuan dan rema visi yang daripada Tuhan, Tuhan taruh buat hamba-hamba-Mu, dan di mana hamba-hamba-Mu berada Tuhan, Tuhan menyatakan kerajaan-Mu Tuhan, dan ada banyak jiwa yang dimenangkan, didewasakan di dalam Tuhan, dan pada akhirnya dipertunangkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Kami menaikkan syukur dan pujian kami sepanjang ibadah ini. Kami boleh nikmati hadirat-Mu, dan Engkau juga boleh nikmati setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut dan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan sepanjang waktu ibadah ini Tuhan sampai selesainya. Roh Kudus, kami buka hati untuk Engkau bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Dia hadir di tengah-tengah kita, katakan amin. Amin. Katakan amin. Shalom kekasih Tuhan. Shalom warga kerajaan Allah. Kita percaya oleh karena penyertaan Tuhan kita sampai di hari ini, amin. Menyapa juga buat saudara kekasih Tuhan yang mengikuti ibadah secara online sore malam hari ini dimanapun saudara berada. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan, amin. Boleh saudara keluar dari bangku saudara dan katakan selamat menikmati hadirat Tuhan. Keluar dari bangku saudara, sapa rekan-rekan keluarga dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Dia yang baik dalam setiap kehidupan kita. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami yang sudah menerima sukacita yang daripada Tuhan, kami boleh membawa menjadi saluran sukacita yang daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Mari jemaat sendiri naikkan pujian ini, katakan oh, giranglah, oh, giranglah. Terima kasih Engkau cinta kami Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Raja Sumber Sukacita, amin. Katakan haleluya. Tidak ada yang melipat tangannya, tidak ada yang tertunduk lesu. Semua bersemangat memuji nama Tuhan. Katakan haleluya. Oh, giranglah, oh, giranglah,
bersukacita, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Cubit aja yang belum senyum. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Yang bersukacita katakan yuhu. Menari buat Allah kita, amin. Amin. Coba kedua tangannya diangkat. 2 kali kiri, 2 kali kanan, oke? 3, 2, 1, come on. Dan ku kan menari Di hadapan Rajaku menari. angkat tangan tinggi buat Raja kita. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Sukacitaku. Kau suka. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Thank you Jesus. Kau yang sanggup mengubah dalam hidup kami. Kaulah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah. Kaulah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja Daud. Menari karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersukai dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Kaulah sukacita kami Tuhan. Memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Memuji-Mu. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Memuji-Mu Sambil Tuhan. memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Yesus Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami. Haleluya. Kaulah sukacita sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seberapapun kami bilang terima kasih, kami tahu bahwa itu tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Betapa sungguh bahagia kami dimiliki dan memiliki Engkau. Yesus, bawa kami untuk semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Yesus. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ini isi hati kami Tuhan. Lebih dalam Betapa kami cinta Engkau Yesus. cinta Kau Yesus. Amin. Ku mengasihimu. Satu yang ku rindu, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berdiam selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, segenap jiwa. segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, Sebab Kau yang terbaik dalam hidup selalu kami. berada di dekat-Mu Segenap hati, dengan segenap hati, segenap jiwa. jiwa. Ku menantimu Di hadirat-Mu. lebih
raja. Haleluya. Yes. Kami sungguh senang ada dalam hadirat-Mu. Sebab di hadirat-Mu kami menemukan wajah-Mu. Di hadirat-Mu kami boleh memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Dan di dalam hadirat-Mu Tuhan berfirman buat setiap kami. Sebab kami sangat memerlukan firman-Mu Tuhan. Bicara buat kami, perlengkapi kami. Sehingga hidup kami ini Tuhan adalah orang-orang yang diubahkan dan dipakai bagi kerajaan Allah. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap umat-Mu yang mendengar. Dengan roh hikmat dan wahyu yang datangnya daripada Tuhan. Bukan hanya kami mengerti, tapi berikan kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalomnya kurang semangat. Shalom. Haleluya. Selamat masuk bulan Oktober, saudaranya. Sudah masuk ber. Biasanya kenapa ada belakangnya September, Oktober, November, Desember. Nah, orang Jawa bilang gede-gede ini sumber. Ya, jadi waktunya musim hujan. Tapi hari ini puji Tuhan masih belum ya. Nikmati dan syukuri. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, nanti sebentar selesai ibadah kita akan ada baptisan. Jadi setiap jemaat kalau rindu pengen mendukung saudara kita yang akan dibaptis, saudara bisa mengikuti bersama-sama setelah ibadah ini. Nah, ya, kalau sudah Oktober, November, Desember ya, kita akan mendekati perayaan Natal kita. Ya, perayaan Natal kita rencana akan diadakan tanggal 17 Desember ya kan. Jadi doakan, dukung dalam doa. Dan jangan lupa dukung dalam dana juga ya. Puji nama Tuhan, nanti ini info selanjutnya. Nah, di bulan Oktober ini kita bicara tentang sebuah tema yang luar biasa, Living as Change Agent ya. Jadi menjadi atau hidup sebagai agen perubahan. Ya, kalau kita bicara hidup sebagai agen perubahan, berarti ini sebetulnya bicara tentang kehidupan kita, panggilan kita sebagai orang percaya. Gitu saja. Jadi nanti kita akan belajar banyak hal tentang panggilan kita sebagai orang percaya. Dimanapun saudara berada, di marketplace tempat saudara berada hari ini, ternyata bahwa kita tidak hanya bicara tentang apa yang kita bawa, tetapi kita bicara tentang hidup kita ini siapa. Begitu saudara. Nah, firman Tuhan berkata di dalam ini ayat emas kita, Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama Kisah 20 ayat yang ke-24. Oke? Yang sudah ketemu ayatnya katakan ha-ah. Oke, ya belum ketemu saudaraku ya. Buka Alkitab saudara atau baca di depan situ ya. Kalau sudah terlihat katakan amin. Oke, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Amin. Ya, ini bangku ada 3 sub. Yang saya dengar cuma sini sama sini, tengah belum dengar. Jadi tes suara saudaraku ya. Mulai sebelah kanan saya dulu. Silakan Kisah Rasul 20 ayat 24. 1, 2, 3. Oke, ada suaranya ya. Yang tengah sekarang silakan. Kisah 20 ayat 24. 1, 2, 3. Wow, puji Tuhan, tak kalah yang tengah saudara ya. Mari yang sebelah kiri saya jangan sampai kalah ya. 1, 2, 3. Amin. Saudara, firman ini luar biasa buat setiap kita. Dan kalau ini adalah sebuah perkataan dari Paulus yang diberitakan adalah tetapi aku.
Ya, Paulus ngomong, aku tidak menghiraukan sedikit pun, nyawaku sedikit pun. Ada sebuah kata di situ, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Saudaraku, Rasul Paulus tahu panggilan hidupnya, dia tahu apa yang dia harus kerjakan dalam hidupnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudaraku, firman Tuhan katakan begini, tetapi saya tidak peduli dengan hidup saya ini, asal saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada saya, dan asal saya setia sampai pada akhir hidup saya untuk memberitakan kabar baik itu tentang rahmat Allah. Saudaraku, ini berarti bahwa Rasul Paulus tidak memperdulikan hidupnya dalam hal apa? Ya, bukan dia gini, aku tidak peduli hidupku, aku tidak mau mandi, aku tidak mau makan. Bukan soal itu, saudaraku ya. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa aku tidak peduli dengan hidup saya ini, artinya dia tidak memperdulikan misalnya begini, entahkah aku harus beli baju baru, entahkah aku harus seperti apa, tetapi tujuan dan fokus dari Rasul Paulus adalah dia menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, kalau hari ini saudaraku dikasih Tuhan, saya mau beritahu buat saudara bahwa hidup saudara dan saya selama hidup di bumi ini adalah penugasan dari Tuhan. Jadi jangan main-main dengan hidup kita. Saudara dijadikan bukan hanya sekedar hidup. Ini penting buat kita. Saudara, karena Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Jadi kalau kita bisa lahir hari ini, kita bisa bernafas hari ini, saudaraku, karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Bukan berarti kemarin-kemarin yang sudah dipanggil Tuhan, kemudian kita berpikir, apalagi kemarin waktu ke COVID, saudaraku, mereka begini dan begitu. Ketika mereka dipanggil Tuhan, kita hanya punya satu kata, tugasnya sudah selesai. Saudaraku, tugasnya sudah selesai. Tinggal kita yang hidup ini, berarti Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah main-main dengan hidup kita, dengan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini tujuan hidup kita. Oke, ya, kita lihat ini dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudaraku, firman ini datang mungkin waktu itu kepada Nabi Yesaya, dan dia berkata, terlalu sedikit kalau aku hanya jadikan kamu hambaku, hanya untuk bicara tentang pemulihan bangsa Israel. Tetapi Tuhan mau bahwa ini semua terjadi supaya Tuhan mau membuat semua orang, setiap orang menjadi terang bagi bangsa-bangsa dengan tujuan supaya keselamatan yang datangnya daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Dari mana datang keselamatan itu sampai ke ujung bumi? Tuhan akan pakai semua orang yang percaya untuk memberitakan ini. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak lagi ribut hari ini dengan sebuah status full timer atau bukan full timer. Ya kan? Kalau zaman beberapa tahun yang lalu ini jadi sebuah perdebatan. Oh, kamu full timer ya? Oh, saya full hard. Gitu saudaraku ya. Oh, saya full hard dan full time. Gitu saudaraku ya. Tapi persoalannya adalah apakah hidup kita ini maksimal dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita hidupi panggilan ini. Ini adalah sebuah panggilan bagi semua orang yang percaya. Kita tidak lagi ribut. Makanya beberapa waktu yang lalu saya bagikan begini. Setiap kita orang percaya adalah hamba Tuhan. Amin. Saudara hamba Tuhan. Taruh di tangan di dada gini. Aku hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa coba? Kan gitu. Kita ini hamba Tuhan. Ya memang kalau dalam sebuah organisasi, kemudian ada banyak orang menyebut hamba Tuhan hanya dalam sebuah posisi status seorang pendeta. Ya kan? Tetapi secara umum semua orang yang percaya itu adalah hamba Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku itu sampai kepada ujung bumi. Kemudian dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6 katakan begini.
Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Waktu saudara dan saya diselamatkan, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata Tuhan memberikan tugas ini kepada setiap kita, menjadi terang ya, bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara lihat pelajari kebenaran firman Tuhan, Alkitab kita mulai dari kitab Kejadian, saudara dikasih Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan pakai manusia sebagai rekan, sebagai partner Allah untuk menyatakan sebuah keselamatan. Bahkan kalau kita lihat bahwa ketika kehidupan Yusuf, saudaraku ya, Yusuf waktu dia dibuang di sana kemari, ternyata dengan tujuan Tuhan sampai kepada Mesir. Alkitab katakan dalam kitab Kejadian pasal yang terakhir, aku sampai di sini dengan sebuah tujuan memelihara bangsa yang besar. Jadi bukan waktu Yusuf sampai kepada Perdana Menteri, sampai menjadi wakil raja. Itu bukan sebuah jabatan yang dia kejar dalam hidupnya. Bukan sebuah tujuan dalam hidupnya. Oh, aku harus jadi Perdana Menteri. Aku harus mencapai sebuah titik prestasi yang lebih. Tetapi Yusuf tahu bahwa hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Coba bayangkan kalau tidak ada Yusuf dan ada sebuah kelaparan yang sangat hebat. Bagaimana nasib umat pilihan Tuhan? Tapi Tuhan pakai Yusuf memelihara. Kemudian Tuhan bangkitkan banyak hal. Ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab kemudian Tuhan pakai. Tujuannya satu, menjadi penolong, penyelamat bagi bangsa dan umatnya. Nah, hari ini Tuhan pakai hidup saudara dan saya sebagai partner ilahi, partner kerajaan Allah, menjadi agen-agen perubahan di muka bumi ini. Menyatakan gini, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan melihat terang lewat hidup siapa? Hidup kita. Amin. Bangsa-bangsa akan melihat terang lewat hidup siapa? Saya. Bangsa-bangsa akan melihat terang lewat siapa? Hidup saudara yang hidup sekarang ini. Jadi ini panggilan kita, jangan remehkan panggilan kita. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar pagi hari ini. Mentalitas seorang agen perubahan. Ya. Mentalitas seorang agen perubahan yang pertama yang harus dimiliki adalah mentalitas kerajaan. Rasul Paulus katakan begini dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Bahkan tadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini. Aku tidak peduli dengan hidup saya. Saudaraku, tadi sudah saya jelaskan. Tidak peduli, tidak menghiraukan nyawaku bukan berarti kemudian hidupnya ngawur. Ya, artinya yang dia jadi fokus begini. Bagaimana supaya kebenaran atau firman itu sampai kepada bangsa-bangsa. Saudaraku dikasih Tuhan, mentalitas kerajaan harus kita punya dalam kehidupan kita. Mentalitas yang seperti apa? Kita tidak lagi berbicara tentang diri kita. Kita tidak lagi bicara tentang siapa kita, tapi kita bicara tentang tugas ilahi yang diberikan kepada kita. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya bahwa seorang utusan, seorang duta besar, dia tidak pernah berpikir tentang hidupnya. Tetapi yang dia pikir adalah bagaimana seorang duta besar menyampaikan pesan-pesan penting sebagai utusan sebuah negara. Nah, itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan. Waktu Rasul Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini harus dimiliki oleh setiap kehidupan kita. Ada berapa banyak orang berpikir tentang diri kita sendiri, dan ketika kita berpikir tentang diri kita sendiri, semua hal tentang kerajaan Allah itu berhenti dalam hidup kita. Waktu kita berpikir tentang kepentingan diri kita sendiri, maka hal kerajaan Allah itu sesungguhnya berhenti dari hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak lagi memikirkan tentang apa yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini yang harus kita punya dalam hidup kita. Mentalitas yang pertama yang kita miliki adalah mentalitas seperti kalau kita contoh, saya ambil salah satu contoh yaitu Nuh. Firman Tuhan katakan begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dia punya keteguhan hati ketika dia dapat perintah firman dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera.
Saudaraku dikasih Tuhan, ya perintah Tuhan ini aneh buat Nuh. Dia buat kapal yang begitu besar bukan di tepi laut. Jauh dari daratan dan di atas bukit, jauh dari laut. Saudaraku dikasih Tuhan, kita pikir bahwa ketika Nuh dapat perintah ini dan Nuh mulai mengerjakannya, kita pikir kalau Alkitab bilang cuma bikin selesai. Tapi kalau kita melihat sebuah kurun waktu, saya percaya ada banyak tantangan, ada banyak cemoohan yang diterima oleh Nuh. Nuh mungkin dibilang orang gila. Nuh ini dibilang mungkin orang sudah tidak waras. Orang yang penyakitan. Kenapa? Dia bikin sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin dia begini diterjemahkan. Tapi Nuh berkata begini. Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan. Jadi kalau saudara baca dalam Kejadian 4:6, Nuh diperintahkan buat bahtera, ukurannya sudah Tuhan kasih buat Nuh. Nuh buat bahtera segini kali segini, tinggi segini, seperti ini. Dibuat oleh Nuh. Alkitab tidak mencatat begini, Nuh mengurangi satu tingkat, Nuh mengurangi besar kecilnya, enggak. Nuh tidak tambahkan besarnya, tapi tepat seperti yang diperintahkan. Nuh tidak berpikir tentang nanti seperti apa, tapi dia lakukan itu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai agen-agen kerajaan Allah, mentalitas seperti ini kita harus punya, melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Karena itu penting buat setiap kita. Mentalitas kerajaan yang kedua, ketika kita belajar dari Musa. Ya. Firman Tuhan dalam Keluaran 32 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudaraku, ayat yang ke-10 ini bicara tentang Tuhan marah buat bangsa Israel. Tuhan marah saudaraku ya. Bangsa yang dikeluarkan dari Mesir dengan tangan yang kuat, saudara. Tapi ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia berdoa di sana. Kemudian dia mendapatkan 10 perintah Allah itu saudaraku turun. Ternyata bangsa Israel lagi buat patung lembu emas. Dia lagi happy. Dan ku kan menari. Tapi bukan di hadapan Tuhan, di hadapan lembu emas. Ya, dia nari, dia bersuka cita sebab dia pikir gini, dia punya Tuhan sekarang. Tuhan marah. Tuhan ngomong begini. Oleh sebab itu, dia ngomong sama Musa, biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tapi Tuhan berjanji buat Musa, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini reaksi Musa. Ayat 11 katakan begini. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Kemudian Keluaran 34 ayat 8 dan 9 katakan begini, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini, suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Wow. Saudara, ini bangsa yang luar biasa, saudaraku ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Musa dia tidak peduli dengan dirinya. Janjinya luar biasa. Tuhan akan binasakan semua bangsa Israel. Habis selesai. Tapi janji Tuhan buat Musa akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Oh enak loh saudara. Jadi nanti pada akhirnya Alkitab akan ditulis sebuah keturunan Musa menjadi bagian dari sebuah bangsa yang besar. Melahirkan bangsa yang besar. Tetapi ini yang dilakukan Musa, dia berdoa, dia minta dan sujud kepada Tuhan dan dia mewakili bangsa Israel. Dia minta ampun. Artinya dia tidak peduli dengan dirinya, yang penting begini, mereka semua diselamatkan.
Saudaraku, bagaimana dengan kita ketika kita ketemu orang-orang yang menyakitkan hidup kita? Orang-orang yang sudah membuat hidup kita terpuruk. Orang-orang yang sudah membuat hidup kita ini sakit. Orang-orang yang membuat hidup kita mungkin dalam tanda kutip hancur. Pernahkah kita tetap berdoa gini, Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan tolong hidup mereka. Ampuni Tuhan perkataan mereka. Ampuni Tuhan. Kenapa? Karena yang dia lihat begini, keselamatan hidup mereka. Bagaimana ketika mereka ini kemudian Tuhan binasakan, mereka tidak menerima keselamatan ini. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, kekuatan ini, mentalitas ini harus kita punya dalam kehidupan kita. Ya, contoh yang terakhir, ya ayat yang sudah kita baca yaitu tentang Paulus. Saudaraku, dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 28 ini bicara apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ayat 23 katakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, seperti orang gila. Keren lagu ya. Kalau mereka ngomong, apakah mereka pelayan Kristus? Paulus ngomong gini, aku kalau melayani Kristus kayak orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berceri lelah. Ini Paulus dalam konteks ini tidak sedang berhitung-hitung sama Tuhan. Kemudian Paulus minta sebuah upah gajinya dari Tuhan. Aku sudah gini Tuhan. Nah, tapi dia sedang menunjukkan kepada banyak orang apa yang sedang dia kerjakan ya. Banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara. Saudaraku ya. Alkitab tadi ternyata bahwa dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 tadi tidak menghiraukan nyawanya karena ini. Dia sering di dalam penjara, tidak sering di dalam mall. Ya kan? Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi kalau ini ada sebuah hukuman, biasanya ada sebuah hukuman itu cambuk 40, saudaraku ya. Setelah 40 maka dinyatakan dia sudah selesai, hukumannya selesai. Tapi orang Yahudi pinter, supaya tidak selesai-selesai. 39 berhenti gitu saudara. Wah, sampai 5 kali kan gitu saudara. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Coba saudara renungkan, kalau kita jadi Paulus, ini yang dialami. Di dalam perjalanan, aku sering diancam bahaya banjir, penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Lapar, ini tidak tidur bukan nonton drakor ya. Tidak tidur karena dia melayani Tuhan ya. Lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Kenapa? Karena Rasul Paulus hanya melihat keselamatan harus terjadi kepada bangsa-bangsa. Saudaraku dikasih Tuhan, ini sebuah mentalitas tidak mudah menyerah. Dengan sebuah keadaan. Makanya tadi Rasul Paulus berkata begini, asal saja, ya kan? Asal saja bahwa dia dapat dengan setia, asal saja bahwa tugas yang dipercayakan itu dia kerjakan. Itu dibutuhkan mental yang kuat, mental baja, ya. Tidak mudah menyerah. Ya, ini yang harus kita miliki. Jadi yang pertama, mentalitas kerajaan adalah yang pertama yang harus dipunya oleh seorang agen perubahan adalah mentalitas kerajaan. Katakan mentalitas kerajaan. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang agen perubahan adalah menghidupi panggilan. Katakan hidup, menghidupi panggilan. Katakan menghidupi panggilan. Firman Tuhan katakan asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Jadi kalau tadi kita belajar tentang panggilan kita,
bahwa saudara dan saya dipanggil bukan hanya untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi kita semua dipanggil untuk menyatakan terang bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya Matius berkata, kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Itu panggilan kita, itu adalah identitas kita. Jadi menghidupi panggilan Tuhan, menghidupi panggilan ilahi adalah kita bicara tentang identitas kita siapa. Ya, kalau kita tidak tahu identitas kita, maka kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, di tengah-tengah kita ini ada Bapak Eko. Ya, Bapak Eko ini adalah agen sebuah asuransi. Ya, kalau ini saya sebutkan iklan nanti ya, kan sebuah agen asuransi. Dia tahu apa yang dia hidupi. Dia tahu panggilannya sebagai seorang agen asuransi. Sehingga dia kemana, saudaraku dikasih Tuhan, dia akan ceritakan, dia akan bagikan untuk menawarkan asuransinya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Bapak Eko ini minta pertimbangan kepada kami. Gitu. Dia minta pertimbangan, dia ingin masuk dalam sebuah komunitas, ya, komunitas bulu tangkis. Bayangin saudara, komunitas bulu tangkis seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat kalau tidak salah ya. Gitu. Gimana Pak? Oke, tujuanmu apa? Apakah kamu mau jadi atlet? Nah katanya gitu. Enggak, saya pengen membangun sebuah jaringan. Ya, ini salah satu contoh saudara ya. Saya ingin membangun sebuah jaringan supaya banyak kenalan. Sehingga dia bisa menawarkan produk. Kenapa? Karena itu panggilannya. Nah, sekarang mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahwa saudara dan saya di marketplace, ya memang ada seorang guru, seorang dokter, tadi agen asuransi, mahasiswa, pelajar, wartawan, pegawai. Itu panggilan kita, tugas kita di dunia sebagai marketplace di situ. Tetapi identitas kita sesungguhnya adalah sebuah agen-agen perubahan. Sehingga dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti untuk menyatakan pribadi Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menerima keselamatan itu. Saudara lihat begini. Awal mula panggilan dari Paulus. Nah ini identitas dulu ya, bicara identitas gini. Firman Tuhan katakan, tetapi kamulah, katakan tetapi saya, katakan. Kurang kuat, tetapi saya. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Itu kita, itu saya katakan. Oleh kiri kananmu, itu kamu juga loh. Nah, kan kita ini identitas kita, saudara. Tapi kita tidak hanya berhenti kepada sebuah identitas. Karena ketika kita berhenti hanya sebagai identitas kita, maka kita hanya bangga dengan identitas. Aku anak presiden, aku anak bupati, aku berhenti. Tetapi ada tujuan. Waktu Tuhan pulihkan hidup saudara dan saya. Waktu Tuhan angkat hidup saudara dari gelap dan dipindah kepada terangnya yang ajaib. Ini Tuhan punya maksud. Supaya saya, katakan saya. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Wow. Yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi seorang agen perubahan, dia menyadari panggilannya. Saya dipanggil sekarang, saya sudah menerima kasih karunia. Tetapi kita tidak hanya menikmati kasih karunia untuk diri kita sendiri. Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa perbuatan yang besar dari Dia? Adalah yang sudah mengubah hidup saudara. Yang sudah mengangkat saudara dari gelap kepada terang. Kita perlu menyadari ada sebuah perbedaan waktu kita hidup dalam gelap dan kemudian waktu Yesus pindahkan kita kepada terang. Itu ada sebuah perbedaan dan itu sebuah karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita bisa saksikan itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat panggilan Rasul Paulus awalnya. Ya. Ini Rasul Paulus sudah buta, kemudian dia ada di salah satu rumah dan ini beritanya kepada Ananias. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, karena waktu Ananias disuruh, dia takut. Tuhan,
bawa main-main loh Tuhan. Dia membawa sebuah perintah untuk membinasakan umat percaya. Kok aku udah suruh datang? Ya kalau orang Jawa itu sepertinya gini, Tuhan kok sepertinya ulo marani gepuk. Ya, ular makali menyamperin, mendatangi pemukulnya gitu ya. Jadi kalau ular gitu siap dipukul kepalanya, tuk gitu saudara ya. Ya itu paling enak ya bahasa Jawa ya, belajar di sini translate. Ya, jadi kemudian Tuhan berfirman kepada Ananias dan berkata gini, pergilah sebab orang ini, ya Saulus ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wow, ini panggilan Paulus. Saulus pada waktu itu, belum diubah jadi Paulus. Pergi orang ini alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Nah, waktu identitas ini disematkan kepada Saulus, saudaraku sebagai seorang utusan, ayat 16 cukup menarik buat kita. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia tanggung oleh karena namaku. Ini yang tidak disuka oleh agen-agen perubahan. Kekristenan di akhir zaman mengalami sebuah kemerosotan dalam sebuah nilai kekristenan. Penderitaan di sini bukan berarti gini, oh udah enak ya jadi orang Kristen soro, orang Kristen nanti dipukuli, orang Kristen, saudaraku dikasih Tuhan, baca Alkitab. Firman Tuhan katakan begini, aku mengutus kamu, ya ini panggilan Tuhan kan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu yang pertama. Kita diutus domba di tengah serigala. Serigala ngomongin, wow satempu nih. Oke, sudah punya bayangan, imajinasi. Yang kedua, Tuhan waktu Tuhan berdoa begini, Tuhan aku berdoa supaya jangan ambil mereka dari dunia. Jangan ambil mereka dari dunia. Ya, dunia akan membenci mereka sebab mereka tidak dibenci karena hidup mereka, tapi mereka dibenci karena namaku. Tapi aku tidak meminta Engkau Bapa untuk memindahkan mereka ke Pulau Nusa Barong, tapi Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, ya. Itu janji Tuhan. Jadi waktu Saulus dipanggil oleh Tuhan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Artinya begini, waktu kita menjadi agen-agen perubahan, mungkin tidak banyak orang yang suka. Mungkin kemudian orang mencemooh kita. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita punya mentalitas kerajaan, apa yang dikata orang itu bukan soal buat kita. Apa kata orang itu bukan sesuatu yang mengusik hidup kita. Firman Tuhan gini, asal saja aku menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadaku. Jadi kita harus menghidupi panggilan kita, siapa kita. Kalau kita tidak tahu panggilan kita akan menyerah. Ya kan? Sama halnya saudara yang belajar. Kalau saudara tidak tahu panggilan saudara sebagai mahasiswa atau pelajar, ketemu ujian, pray berhenti. Gitu ya. Wah, dikit-dikit laprak, dikit-dikit ujian, dikit-dikit bikin tugas. Waduh, berhenti. Ingat, saya ini pelajar, saya ini mahasiswa. Ya harus ngerjakan. Kalau seorang pegawai, panggilannya pegawai, dia harus hidupnya itu. Ya sudah, masuk jam 7, pulang jam 4, ditekuni kehidupannya. Itu secara tugas kita di bumi ini. Tapi tugas dan panggilan kita sebagai warga kerajaan adalah agen-agen perubahan untuk memberitakan nama Yesus lewat hidup kita. Amin. Jadi yang kedua, mentalitas, kualitas yang dimiliki oleh seorang agen perubahan adalah dia menghidupi panggilannya. Setiap saudara dan saya, panggilannya sama. Ya, saya sekarang sebagai dari organisasi memang ditetapkan sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Tapi saya tegaskan semua jemaat, semua umat Tuhan ada di hadapan Tuhan kita sama. Di hadapan Tuhan sama, tidak ada yang beda.
Gitu saudara, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang memberitakan nama Tuhan. Oke, yang ketiga saudara dikasih Tuhan. Kualitas yang harus dimiliki seorang, ini dulu ya. Hidupi panggilan kita 2 Timotius 2 ayat 15. Katakan begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Wow, saudara ya. Usahakan, jadi waktu kita menghidupi panggilan, ada sebuah usaha dalam hidup kita supaya kita layak bukan di hadapan manusia. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah sebagai seorang pekerja. Jadi apapun yang saudara lakukan, bukan supaya disanjung orang, bukan supaya saudara mendapat penghormatan, tetapi seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang dan memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah itulah sebabnya yang ketiga kualitas dari seorang agen perubahan adalah dia harus mengalami Yesus dalam hidupnya. Mengalami Yesus itu penting. Karena kekristenan sekali lagi bukan soal agama. Tetapi kekristenan soal kehidupan kita bersama dengan Yesus. Saudara akan gagal total ketika kita tidak mengalami perjumpaan kita dengan Yesus. Kita akan gagal total ketika kita tidak mengalami Yesus setiap hari dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Kok sama? Saya kira salah ini ayatnya. Bentar ya. Yang ketiga. Mana? Oke. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Ya. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi waktu kita mengalami pribadi Yesus, kita mengalami perjumpaan dengan Yesus setiap hari, maka firman Tuhan untuk memberikan kesaksian. Jadi orang saksi itu ada orang yang melihat, mengalami, dia bisa bersaksi, dia bisa bercerita. Ya, misalnya begini, saya tidak akan bisa bercerita tentang kalau ini bicara makanan saudara ya, namanya kalau di Surabaya itu sangat terkenal, mie Palu, mie upe, mie ujung pandang, mie upe, ya kan? Saya tidak akan bisa bercerita, saya hanya tahu, saya sering diceritain sama orang-orang yang dari Surabaya, saya ajak makan mie di Jember gini, masih kalah sama mie upe gini. Dia bisa bercerita enak dan hebatnya mie upe karena dia sudah makan. Saya hanya bercerita gini, katanya sih mie upe lebih enak daripada mie yang di belakang. Kan gitu ya. Katanya sih mie upe itu lebih enak daripada mie yang ada di kota Jember. Katanya. Kenapa? Saya belum makan. Buat saya yang paling enak adalah mie Rama. Kenapa? Karena saya sudah makan di sana. Saya akan bisa cerita. Ya, kalau nanti saudara tanya sama saudari Feli, ya yang di depan, dia sering makan di depan ternyata ya, bakwan pong gitu, bakwan itu yang di depan itu saya sudah tanya, enak enggak? Tanya sama Feli gitu saya, sebab setiap kali pulang kebaktian dia lihat, dia keluar dari situ, gitu ya. Nah ya beberapa kali aja sih, gitu ya. Tanya supaya dia tahu gini, dia bisa bercerita, enak itu, dia bisa cerita detailnya, katakan gini, waktu digigit itu bakwan, itu seperti ada kaki nendang di lidah, waduh, kemudian itu menggigit-gigit, itu rasa bakwan surga. Itu bagi orang yang sudah makan, tapi bagi saya, masa sih? Gitu. Kalau kemudian ada orang tanya, Pak Sigit tanya, Pak sudah makan bakwan di situ? Belum sih, enak Pak? Katanya sih enak. Gitu saja. Tapi itulah sebabnya pengalaman kita bersama dengan Yesus akan menentukan bagaimana kita bersaksi dan bercerita tentang Yesus. Bagaimana hebatnya Yesus, bukan lagi kata orang, tapi kita sendiri yang mengalami pengalaman kita bersama dengan Yesus. Seperti contoh ini wanita yang ada di Samaria.
Waktu dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudaraku, hidupnya diubahkan. Yohanes 4:39 katakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus. Karena siapa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Diubahkan hidupnya. Wow. Ternyata dia tahu semua masa laluku. Dia mengalami sebuah pertobatan dan dia masuk ke kota, dia cerita, saudaraku ya. Mengalami, dia cerita kepada banyak orang dan orang lihat gini, wow, ini berita bagus. Dia dengar semuanya. Dia datang kepada Yesus dan Alkitab kemudian menuliskan begini, banyak orang Samaria dari kota itu menerima, percaya kepada Yesus karena perkataan itu. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup kita harus selalu, setiap hari kita perlu mengalami pengalaman dengan Yesus. Setiap hari. Bukan cuma hari Minggu, hari-hari tertentu kita. Makanya kemudian Matius, saya dapat rema ini, Matius 11 ayat yang ke-28. Ayat ini sering kita dengar. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sebuah undangan. Kemudian kalau pasal 20, ayat 28 ini berkata, mari datang, Tuhan cuma suruh datang. Kemudian ayat 29 Tuhan tidak berkata begini, mari, 8 dulu ya, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, maka semua bebanmu akan aku ambil dan perjalananmu pun menjadi ringan. Tapi Alkitab berkata begini, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya begini, waktu kita berjalan bersama dengan Yesus. Oke, saya ambil contoh aja. Pak Adi aja yang di depan ini. Ya. Kuk yang kupasang itu adalah, ini. Ya, kalau saudara pernah lihat lembu lagi membajak sawah. Tahu? Ya gini Pak, oke. Ini kuk. Ini jalan sama. Jalan sama, asik. Jalan lagi sama. Kenapa? Kita tidak akan lagi merasa berat kalau kita mengikuti. Diikuti aja, ngikuti aja. Dia tidak berat. Pekerjaannya akan semakin mudah. Seringkali kan kita begini, ya gini lagi ya. Pak Adi ke kiri, saya ke kanan. Kita kan gini, Tuhan maunya gini. Benar. Ini leher kita sakit. Kita ngeluh Tuhan sakit. Berat. Tapi makanya Tuhan ngomong gini, pikul aku, dipasang. Artinya supaya setiap hari hidupmu yang berat itu tidak berat lagi karena kita sedang jalan sama Yesus. Terima kasih Pak. Karena kita berjalan sama Yesus. Saudara jangan pernah berpikir punya teori yang begini, Tuhan bebanku berat. Berat ya nak ya, mana aku ambil. Kemudian kamu berjalan lenggang kangkung. Enggak. Tapi Tuhan ajar gini, kamu beratnya, ayo sini. Pasang kuknya, klek, ayo jalan sama-sama sekarang. Jalan sama Tuhan, sama-sama. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, maka ini yang kita buat. Ini yang kita punya, sebuah kesaksian dalam hidup kita. Beban kita memang banyak, persoalan kita banyak. Tapi ini doa saya, tidak ada orang yang berpikir begini, Tuhan, aku sudah bosan Tuhan. Ambillah nyawaku Tuhan. Wah jangan saudara ya. Nasi pecel masih enak. Kan gitu ya. Nikmati karena tugas saudara belum selesai. Nah itulah sebabnya begini. Orang yang hidup berjalan sama Tuhan. Ini doa Rasul Paulus saudara. Katakan begini. Rasul Paulus itu punya duri dalam daging. Dia sudah berdoa banyak hal. Ya 3 kali aku sudah berdoa kepada Tuhan. Ini jawabnya Tuhan. Ya orang yang pikul kuk jalan sama Tuhan ini gini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ya, kepada jawaban doanya Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, bukan oleh karena kebodohan kita. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya kita tahu ini, Tuhan berat. Lewat beratnya hidup saudara. Makanya tadi saya bilang gini, waktu kita berdoa Tuhan tidak akan ambil. Dan Tuhan ngomong begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan, dalam kesukaran, dalam kesesakan, kuasaku jadi sempurna. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Kuat bukan karena kita sudah minum vitamin, bukan. Kuat karena kasih karunia Tuhan yang semakin besar atas hidup kita. Semakin limpah dalam hidup kita. Karena saudara dan saya adalah agen-agen perubahan. Kita tidak bisa berjalan tanpa Yesus. Sebab yang kita beritakan adalah pribadi Yesus yang mengubahkan hidup kita. Namanya saja agen perubahan. Maka yang diberitakan adalah perubahan kehidupan kita. Oleh sebab itu yang Tuhan mau adalah gini, kita hidup berjalan bersama dengan Yesus. Kita mau saudara dan saya dalam setiap kehidupan saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengapa harus ada saat teduh? Mengapa harus baca Alkitab? Waktu saudara saat teduh, hari-hari saudara berat, Tuhan berat. Tuhan berat. Minggu depan, besok ada tagihan-tagihan yang harus dilunasi. Tapi berat Tuhan. Tuhan, besok ada ujian-ujian yang harus dihadapi. Berat Tuhan, tidak mampu. Duduk diam. Saudaraku, orang dunia berpikir begini. Waktu kita duduk diam di kaki Tuhan, itu buang waktu. Siapa bilang? Duduk di kaki Tuhan, itu sama halnya kita sedang menyimpan kekuatan. Untuk kemudian kita melesat jauh. Saudaraku ini kasih Tuhan, artinya begini. Kadangkala kita berusaha dengan cara kita, tanpa kita memiliki sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Berat. Apa? Soal pekerjaan, soal tagihan, soal ujian, soal ulangan. Duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan tolong. Karena waktu kita diam di kaki Tuhan, Tuhan ngomong begini, cukuplah kasih karuniaku. Sebab dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Mungkin saudara sudah menemukan jalan buntu, tiba-tiba Tuhan kasih jalan keluar. Ini loh kamu lewat sini. Ngapain kamu panjat sana? Lewat sini ada jalan. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya gini, Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, tolong Tuhan. Ya oke, let's go, jalan lagi. Kuasa Tuhan terus jalan. Karena itu, aku rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Dan kesaksakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Amin. Ini adalah kualitas yang dimiliki oleh agen-agen perubahan. PowerPoint saya bisa dikembalikan ke tentang panggilan Tuhan. Saya ajak semua bangkit berdiri. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Minta tolong. Itu slide nomor 5. Bisa 5 di enter selesai. Oke. Mari kita baca kuat-kuat. Ini panggilan kita. Saudara dan saya adalah agen-agen perubahan. Amin. Amin. 1, 2, 3. Sebentar. Munya diganti saya. Terlalu sedikit bagi saya hanya untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Boleh hambaku, hambamu bagi oke. Tetapi aku akan membuat saya. Tetapi aku Tuhan akan membuat saya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oke, 1, 2, 3. Bukan saya, akunya itu Tuhan, tetapi Tuhan akan membuat saya, ya, tetapi Tuhan akan membuat saya, gitu. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan akan membuat saya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin.
Dan sekarang nubuatan ini digenapi. Bukan Tuhan akan membuat saya, tetapi saya adalah terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Amin. Tundukkan kepalamu. Renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, tidak dipungkiri selama kita hidup ada banyak masalah. Ada banyak persoalan. Dan tahukah saudara, persoalan hidupmu kadang-kadang itu yang menghalangi bisa jadi dua hal. Persoalan dalam hidupmu bisa menjadi penghalang engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk engkau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi hal yang kedua, persoalan dalam hidupmu bisa menjadi sebuah kesempatan engkau untuk menjadi agen perubahan, menjadi terang bagi bangsa. Dunia butuh jawaban. Dunia banyak masalah, tapi dia butuh jawaban, dan jawaban itu lewat saudara. Kiranya jawaban-jawaban itu ditemukan lewat hidup saudara, sehingga mereka mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Mereka mengenal terang yang sesungguhnya lewat hidup kita. Jangan pernah mengeluh dengan hidupmu. Jangan pernah mengeluh dengan beban hidup kita. Tetapi bersyukurlah seperti Rasul Paulus. Begitu banyak tekanan, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Justru dia semakin bangga karena di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, ini yang ingin saya selalu katakan begini. Tuhan tahu apa yang kau hadapi hari ini. Tuhan tahu kesulitan yang kau hadapi. Tapi aku mau supaya engkau menjadi alat bagiku, kata Tuhan. Aku mau pakai hidupmu menjadi alat bagiku, menjadi terang bagi dunia, dimanapun engkau berada. Aku yang menetapkan langkah-langkahmu. Aku yang menuntun jalan hidupmu, kata Tuhan. Tapi jangan pernah engkau lari dan jauh daripada aku. Sebab aku akan memasang kuk itu kepadamu. Dan berjalan bersamaku, kata Tuhan. Jangan pernah engkau berjalan sendiri. Jangan pernah engkau berjalan keluar dari jalanku, kata Tuhan. Sebab ketika engkau jalan keluar dari hadapanku, engkau akan berjalan sendiri dan engkau akan tertatih-tatih, engkau akan jatuh. Tetapi Tuhan berkata, ketika bebanmu yang berat itu datang, aku mau pakaikan kepadamu kuk, berjalanlah bersamaku. Sebab engkau adalah agen-agenku untuk menjadi alat perubahan bagi dunia ini. Di marketplace, dunia pendidikan, dunia keluarga, dunia bisnis, dunia entertainment, dunia seni, bisnis, semua ada. Tuhan mau pakai hidup saudara. Dan Tuhan akan perlengkapi saudara menjadi agen-agen perubahan kerajaan Allah. Buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kasakaramakaya takanama sanda. Koralama takaya sikaralama takaya sandara lama kaya rama. Kirebete kasere de matakaya rama sakaralama takaya rama. Hurrema kasere de maralamu kasandara lama yara lama. Yes, kekuatan Tuhan turun atasmu. Kekuatan yang dari surga menyertai hidupmu. Berjalan bersamaku, sebab aku Tuhan Allahmu yang menjadi penerobos yang ada di depanmu dan yang melindungi engkau. Jalanmu memang sulit, bahkan jalanmu belum sebuah jalan yang belum pernah engkau lalui. Tapi Tuhan, aku akan pakai engkau untuk menjadi alat bagiku, kata Tuhan. Bapa, urapi jemaatmu pagi hari ini dalam nama Yesus. Dan kiranya kekuatan yang daripada Tuhan mengalir buat umatmu. Untuk menjadi agen-agen perubahan. Untuk kami menghidupi panggilan kami. Untuk kami memiliki mentalitas kerajaan Allah. Kiranya itu turun atas kami. Menjadi umat-umat yang kuat. Menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Karena Kristus yang berdiam di dalam kami. Terima kasih Bapa. Apa yang sudah seharusnya hamba-Mu sampaikan, sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan meteraikan ini dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kepada setiap kami. Untuk kami menghidupi apa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis tapi belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, saudara akan dilayani.
Oke, itu ada saat yang belum sudah dibaptis tapi belum menerima roti dan anggur, angkat tangan tinggi-tinggi, nanti saudara akan dilayani oleh Asher. Oke, itu ada beberapa. Jangan diturunkan tangan saudara sebelum saudara menerima roti dan anggur. Oke, tetap angkat tangan sampai saudara menerima. Supaya Asher yang melayani saudara mengerti posisi saudara. Yang di rumah saudara bisa siapkan roti dan air putih sebagai pengganti anggur, saudara ya. Oke, sudah semua? Oke, tapi sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan baca pengakuan iman dari GBI. Silakan, kita akan baca setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3, bersama-sama dimulai kata aku percaya, gitu ya. Pengakuan iman GBI, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh melakukan sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak menerima roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecahkan dan dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Sebab kami lewat sakramen ini, kami boleh mengingat cinta-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar buat setiap kami. Mari kekasih Tuhan, angkat roti di tinggi-tinggi di atas kepala kita, sebagai tanda kita menghargai dan menghormati pengorbanan Tuhan. Tubuhnya dipecahkan, dihancurkan, supaya hidup saudara yang hancur dipulihkan. Firman Tuhan berkata, ketika malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu, tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan setelah makan ia kemudian mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Inilah cawan perjanjian baru yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anggur cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Darahnya mengalir dan lewat darah ini kita dimeteraikan. Pengampunan itu diberikan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari semua bangkit berdiri dan bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Makasih. terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Yesus, Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih. Haleluya.
sembuhkan, Kau pulihkan, Kau kuatkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku terima kesembuhan, ku terima kekuatan, ku terima pemulihan yang dari Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya apa yang sudah kami terima, kami terus mengingat akan pengorbanan-Mu yang besar atas hidup kami, yang telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita olahraga bersama hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Fellowship pekerja diadakan hari Selasa, 8 Oktober 2024, bertempat di Perum Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Keluarga besar Rock Jember turut berbahagia atas kelahiran Brigit Jevanka Tanael. Putri kedua, anak kedua dari Bapak Jeffrey dan Ibu Shervi Eva pada hari Selasa, 1 Oktober 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 1970, GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rahel Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan September, yaitu Intan Septrilia, Devina Stefani, Ibu Enike, Reno Rivaldi, Siti Anita, Ivania Widya, Agnes Nisriandi. Tuhan Yesus memberkati.
dipersilakan nama-nama yang sudah disebutkan atau yang berulang tahun di bulan September, atau ada juga yang nama tidak disebutkan karena belum ada di database gereja. Silakan maju tanpa menunjukkan KTP tentunya. Yang berulang tahun September. Sudah nggak ada? Ayo yang September. Yang ulang tahun September. September. Nggak ada yang September ini. Rugi loh ya. Paling-paling nanti traktir. Nggak ada yang September. Oke, nggak ada lagi sudah ya. Oke, Jeffrey. Oh, Oktober. Sip, tanggal berapa? Ayo semua bangkit berdiri ya. Semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat keluarga kita yang diberkati luar biasa. Kamu ulang tahun. Reno mana Reno? Oh, oke. Yuk kita angkat tangannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang hebat, buat keluarga kami yang Tuhan anugerahkan 1 tahun ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai sampai hari ini, kami percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang dahsyat akan menyertai perjalanan hidup mereka. Dengan kekuatan yang melimpah daripada Tuhan untuk menjalani dan menapaki hidup mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kekuatan ilahi itu yang akan membuat mereka berjalan, menerobos apa yang tidak mungkin dalam setiap kehidupan mereka. Mereka akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang besar terjadi ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Terima kasih Bapak. Kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan tugas ilahi, itu ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersama dengan seluruh jemaat dan umat-Mu melepaskan berkat yang sempurna dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggalnya Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus mengalir dalam hidup mereka saat ini dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Ucapkan selamat ulang tahun yang terbaik. Selamat ulang tahun. Hidup yang Selamat ulang tahun. berkat dan bahagia serta mulia Sampai selamanya. mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Baik, kita akan sambut anak-anak kita yang luar biasa dan hebat karena mereka juga adalah anak-anak raja yang setuju dan mau semangati mereka. Tepuk tangan yang luar biasa. Yuk. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Papa Mama doakan anakmu di depan ini. Mari jemaat, ulurkan tanganmu, kita dukung mereka yang berdoa bagi anaknya. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang berada di depan kami ini Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak ini adalah pemberian Tuhan yang berharga bagi kehidupan setiap keluarga. Dan pagi hari ini Tuhan kami melihat orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya, memberkati, bahkan mereka mau memberikan teladan dalam kehidupan mereka. Mengucap syukur untuk anak-anak ini, untuk kesehatan yang sempurna, untuk pendidikan yang baik, pengajaran yang baik, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berkarakter kerajaan Allah dan mempermuliakan nama Tuhan. Sekali mereka tetap Yesus dan sampai selamanya mereka akan menjadi milik Yesus. Terpuji namamu Tuhan kekal selamanya. Berkati juga setiap orang tua yang boleh menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Memberikan kekuatan untuk mereka boleh merawat, memelihara, memberikan penghidupan bagi anak-anak ini Tuhan. Kami memuji namamu yang besar karena Engkau yang baik dalam kehidupan setiap kami. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya mereka diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Oktober. Kita akan membawa persepuluhan kita ke rumah Tuhan.
Kita percaya bahwa waktu kita membawa persepuluhan, ya kita sedang mendedikasikan Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati semua kehidupan kita. Semua dari Tuhan kita kembalikan hanya untuk Tuhan. Amin. Dan ini adalah sebuah langkah dalam setiap kehidupan kita untuk kita terus mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan persepuluhan saudara, sudah bisa bangkit berdiri dan bersama-sama dengan saya juga mengembalikan persepuluhan ini, saudara. Ya, oke. Mari kita angkat persepuluhan kita. Terima kasih. Kami dedikasikan dan kami persembahkan. Ini persepuluhan kami, Tuhan. Kami tahu pekerjaan tangan kami tidak seberapa, tapi Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan kami. Tuhan yang menyertai pekerjaan kami. Tuhan yang menyertai sehingga kami bisa menikmati yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan Tuhan yang sudah menghalau belalang-belahan hidup kami, sehingga kami boleh menikmati semua apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau membawa persepuluhan kami di rumah-Mu dengan penuh sukacita dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan saudara untuk membawa dan masukkan persepuluhan saudara di kotak di depan yang sudah tersedia. Dan mari saudara, warga kerajaan Allah, saya undang saudara untuk semua bangkit berdiri. Di akhir ibadah kita mau tetap menyatakan yang kita percaya hanya Yesus. Sama-sama katakan hanya Yesus. Katakan lagi hanya Yesus. Dan bersama dengan Engkau kami hanya mau berjalan Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Segenap hati hidup kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, Ini iman kami Tuhan. Sang Putra, Kami percaya. ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari kita sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini, baik kami yang beribadah secara onsite maupun online. Yang sakit disembuhkan, apapun penyakitmu disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang kau hadapi hari ini, Tuhan yang menolong kau, Tuhan yang memberikan kelegaan kepadamu. Engkau pulang dengan membawa kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami juga memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberkati dan menyertai pekerjaan tangan kami. Hamba-Mu juga berdoa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Tuhan pengurapi
kembali kehidupan mereka, dipenuhkan bejana yang sudah dicurahkan bagi setiap kami, dan kami siap dipakai untuk kembali melayani Raja di atas segala raja. Mari warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, pulanglah dan membawalah berkat Tuhan yang sempurna turun atasmu. Diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, bahkan diberkati apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, diberkati studi dan sekolahmu, diberkati dengan hikmat dan kemampuan yang Tuhan turunkan dalam setiap kehidupanmu. Terima kasih Bapa, dan aku mengutus dan mengurapi Engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun Engkau berada. Tuhan yang mengutus Engkau untuk menyatakan kebaikan dan kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dan kiranya anugerah Tuhan melimpah turun dalam setiap kehidupan kita, dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.